Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hania, NIM 170600069. Di sini saya ingin mempresentasikan sistem pendidikan di negara Denmark. Yang saya bahas pertama yaitu mengenai sekilas tentang negara Denmark. Negara Denmark merupakan negara yang terletak di sebelah barat daya dari negara Swedia dan terletak di sebelah selatan dari negara Norwegia. Negara Denmark ini merupakan negara yang paling kecil dan paling selatan yang memiliki satu pemerintahan pusat dan 98 pemerintahan daerah. Selanjutnya yaitu profil negara Denmark. Nama lengkap negara Denmarknya yaitu Kerajaan Denmark atau Kingdom of Denmark. Kemudian nama lokalnya yaitu Kongeriget Denmark. Terus bentuk pemerintahannya konstitusi monarki parlementer. Kepala negaranya yaitu Ratu Margaret II yaitu sejak 14 Januari 1972. Selanjutnya yaitu kepala pemerintahan Perdana Menteri Lars Løkke Rasmussen yaitu sejak tanggal 28 Juni 2015. Ibu kotanya yaitu Copenhagen. Luas wilayah 43.094 km persegi. Jumlah penduduknya 5.605.948 jiwa yaitu pada tahun 2017. Pertumbuhan penduduknya 0,22%. Angka kelahirannya 10,5 bayi per 1000 penduduk. Nah, suku bangsa atau etnisnya Denmark 86,7%, Turki 1,1%, etnis lainnya 12,2%. Bahasa resminya Denmark, agama Islam 4%, agama lainnya 20%. Selanjutnya mata uang yaitu krone Denmark atau DKK. Terus hari nasional yaitu jatuh pada tanggal 5 Juni 1849 yaitu hari konstitusi. Kode domain internet DK, kode telepon 45, lokasi benua Eropa. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan. Pada tahun 2003, sistem pendidikan di negara Denmark ini mengikuti model 2 siklus yang sama dengan bagian Eropa lainnya, membagi studi menjadi sarjana dan pasca sarjana, master dan PhD atau doktor. Sistem ini berfungsi untuk memfasilitasi dan mendorong mobilitas internasional di Eropa karena kualifikasi serta di semua negara yang terlibat dalam perjanjian Bologna. Kemudian pendidikan wajib di negara Denmark ini folkeskole yaitu bahasa Inggris atau sekolah rakyat, mencakup seluruh periode pendidikan wajib mulai dari usia 5 sampai 6 hingga 15 sampai 16 tahun yang meliputi pendidikan prasekolah, sekolah dasar dan menengah pertama. Selanjutnya yaitu pendidikan menengah. Pendidikan menengah biasanya memakan waktu 2 hingga 4 tahun dan dihadiri oleh siswa berusia antara 15 sampai 16 tahun dan 18 sampai 19 tahun. Pendidikan menengah tidak wajib, tetapi biasanya gratis dan siswa memiliki berbagai program untuk dipilih. Beberapa program pendidikan berorientasi akademis yang paling umum adalah gimnasium, lebih berorientasi praktis, melatih siswa untuk pekerjaan seperti pengrajin atau juru tulis melalui kombinasi instruksi di sekolah kejuruan dan magang. Di Denmark ada memiliki 3 upaya untuk menyelesaikan pendidikan menengah. Dari sana dibiarkan sendiri. Jika ingin melanjutkan dari sini, diizinkan untuk mendapatkan pendidikan, tetapi dengan dukungan ekonomi dari pemerintah. Selanjutnya yaitu jenis gelar yang tersedia di Denmark adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu gelar profesi akademik, adalah kualifikasi para prasarjana yang diperoleh setelah 1
5 sampai 2,5 tahun studi, tergantung pada jumlah kredit Eropa yang diperlukan. Program-program diarahkan untuk pekerjaan dalam bisnis, industri dan sains, dan memerlukan penempatan kerja minimal 3 bulan. Terkadang kualifikasi profesi akademik dapat diakhiri untuk menjadi sarjana dengan studi lebih lanjut 1,5 tahun. Selanjutnya yaitu gelar sarjana profesional. Gelar ini membutuhkan waktu 3 hingga 4 tahun untuk diselesaikan, tergantung pada program yang dipilih. Ini melayani profesi kejuruan dan semua program termasuk periode wajib pelatihan dalam jabatan untuk minimum 6 bulan. Mengambil gelar sarjana profesional menyediakan gateway ke program master di bidang yang sama atau serupa. Ini adalah gelar yang diberikan setelah topping up gelar profesi akademi dengan 1,5 tahun ekstra belajar. Selanjutnya yaitu gelar diploma. Adalah kursus persiapan bagi siswa yang mengejar bidang pekerjaan atau kejuruan yang berkualitas tinggi. Gelar diploma harus dilakukan sebelum masuk ke master di bidang tersebut. Kualifikasi diberikan setelah 2 tahun atau 60. Dan masuk ke kursus memerlukan kualifikasi pendidikan yang relevan dan setidaknya 2 tahun pengalaman kerja. Selanjutnya yaitu program PhD. PhD melibatkan proyek penelitian yang dilakukan secara mandiri. Anda harus menyelesaikan gelar master yang relevan. PhD biasanya merupakan puncak dari 8 tahun studi, dan kualifikasi itu sendiri biasanya membutuhkan waktu 3 tahun. Selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum di Denmark. Kurikulum sekolah di Denmark bertujuan untuk mendorong perkembangan karakter individu anak. Jadi, anak tidak hanya belajar tentang pengetahuan dasar dan skill, tetapi juga membantu mengembangkan karakternya. Biasanya pada tingkatan prasekolah, anak diberikan tugas rumah terlebih dahulu, seperti mengikat tali sepatu sendiri, memakai baju sendiri, mengambil makanan dan minuman, serta kemampuan lainnya. Hal ini sebelum anak diajarkan pendidikan akademik. Selanjutnya yaitu gaji guru di negara Denmark. Nah, seseorang yang bekerja di pengajaran pendidikan di negara Denmark ini menghasilkan sekitar 152.000 DKK per bulan atau sekitar 328.182.124 rupiah. Gaji ini adalah gaji bulanan rata-rata termasuk perumahan, transportasi, dan tunjangan lainnya. Gaji bervariasi secara drastis antara karir pengajaran atau pendidikan yang berbeda. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan di negara Denmark. Nah, kelebihan aspek pendidikan di negara Denmark ini yang pertama, bermain sambil belajar, menggabungkan kurikulum dan sumber daya digital, sistem pendidikan formal dan informal, kolaborasi dengan korporasi, mempertahankan nilai budaya, menghargai waktu, kemandirian dan partisipasi mahasiswa. Nomor 1, pemahaman, bukan nilai atau asal lulus. Terus mudah mengakses informasi. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan aspek pendidikan di negara Denmark. Yang pertama yaitu mahal, pasti mahal. Yang kedua individualisme. Nah, di sana kebanyakan individual. Terus kecenderungan untuk mudah menyerah, pendeknya waktu studi dan urusan visa atau mahasiswa PhD. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.